Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Tidak Semua Orang Bisa Jadi Sahabat. Ya, oke. Nah rekan-rekan, saya seringkali mendengar ada orang-orang tua yang memberi nasihat pada anak-anaknya ya. Kamu kalau berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Hari ini saya mau katakan, kalau Anda berteman harus pilih-pilih. Nah kenapa? Nah ini yang sekarang akan saya bahas. Rekan-rekannya, saya akan bahas, sekarang saya akan ambilkan dari kitab Amsal 26 ayat ke-19. Demikianlah orang yang menipu sesamanya lalu berkata, bukankah aku hanya main-main? Oke, nah rekan-rekan, hari ini saya akan mau menyampaikan satu kalimat yang gak ada di firman Tuhan, tetapi saya rasa ini benar sekali dan Anda boleh uji ya kebenarannya. Rekan-rekan, seringkali kita ini sudah menjaga yang kita ucapkan, tetapi kita bisa jaga ucapan kita gak bisa jaga apa yang ada di pikiran orang. Kita bisa jaga ucapan kita supaya benar, tapi tetap aja kita gak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang. Nah rekan-rekan, ini adalah bukti kalau kita itu beda dengan makhluk hidup lain, kita beda dengan binatang atau dengan makhluk yang lain ya, karena kita punya akal budi. Artinya rekan-rekan, kalau ada orang manusia mendengarkan sesuatu, akan diproses dulu di pikirannya, lalu baru diberi makna. Dan makna itulah yang gak bisa kita kendalikan. Kalau orang udah berpikir dan memberi makna ucapan kita, maka itu udah total kesalahan dia lah istilahnya ya. Itu masalah dia, karena kita gak mengontrol apa yang dia pikirkan. Begini rekan-rekan, banyak kali kita melihat ada orang-orang yang gak bisa sukses dalam hidupnya. Pelayanannya juga hancur, ekonominya hancur, persahabatannya atau pergaulannya juga hancur. Nah kenapa rekan-rekan? Nah ini yang orang-orang yang mempelajari NLP sering katakan sebagai pengalaman masa lalu ya. Kenapa trauma masa lalu itu penting untuk disembuhkan? Kenapa? Karena trauma itu yang mempengaruhi pikiran dia, sehingga respon apapun juga yang keluar dari pikirannya hasilnya pasti buruk. Kenapa? Karena semua informasi yang masuk ke pikiran dia pikirkan, lalu diproses sesuai dengan trauma dia. Sehingga munculnya apa? Munculnya nanti hasil akhirnya adalah sesuatu yang jelek ya teman-teman. Itu sebabnya dalam persahabatan atau pergaulan, kita harus selalu berpikir yang positif. Kenapa? Karena kalau kita berpikir negatif, maka apapun juga yang orang lain lakukan, respon kita akan negatif ya. Karena kita udah mencampurnya dengan trauma-trauma kita. Misalnya apa? Misalnya buat beberapa orang yang benci suku tertentu. Ini di kalangan Kristiani pun ada, di kalangan orang-orang Nasrani ada, di kalangan kita yang sudah menyembah dan memuliakan nama Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach juga ada. Ya, jadi karena dia punya trauma dengan suku tertentu, tiap kali dia urusan dengan suku tertentu, apapun juga data yang masuk ke pikiran dia, hasil akhirnya adalah negatif. Dia selalu berpikir kalau suku itu pasti aja mau ngancurin saya, pasti mau nyakitin saya, pasti dia mau melukai saya. Oleh sebab itu, apapun juga yang dia lakukan, pasti hasil akhirnya dia merasa suku itu pasti jahat. Nah rekan-rekan, oleh karena itu trauma semacam ini perlu disembuhkan, perlu kita sembuhkan, perlu kita beresin. Gak bisa kita abaikan aja, karena nanti pada suatu hari nanti ada pengalaman baru terjadi dalam hidup kita, respon kita juga sama lagi. Ujung-ujungnya suku itu pasti gak benar. Nah ini yang mau kita hindari. Zaman seperti sekarang ini harusnya kita udah lebih terbuka dan lebih bisa menerima inputan dengan lebih baik lagi. Kalau kita berpikir dengan akal sehat, kita tahu bahwa gak semua orang niat nyakitin kita. Kadang-kala ada orang-orang yang merasa orang lain kenapa yang nyakitin aku terus ya. Nah rekan-rekan, padahal kalau kita ngomong jujur, kita tuh mungkin gak seperti itu deh, sehingga orang-orang pengen nyakitin kita terus ya. Apapun yang dilakukan tuh pasti nyakitin. Padahal mungkin kita gak seperti itu juga. Beda kalau kita ini misalnya siapa? Bung Karno ya, pada waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia,
Mungkin dia boleh berpikir orang lain mau nyakitin dia terus. Kenapa? Supaya Indonesia nggak merdeka. Mungkin. Tapi kebanyakan orang tuh nggak sepenting Bung Karno. Tapi dikit-dikit merasanya orang mau nyakitin dia terus. Nah, ini adalah satu contoh bahwa trauma itu perlu kita hancurkan ya. Trauma itu perlu kita sembuhkan. Nah, rekan-rekan, tadi saya udah bahas kalau namanya manusia diciptakan segambar dengan rupa Elohim. Dalam bentuk apa buktinya? Buktinya adalah dalam bentuk humor, ya. Binatang nggak tahu humor. Mereka bisa bersenang-senang, bisa bercanda, tapi beda dengan humor. Kenapa? Karena rasa lucu itu adanya adalah pada waktu suatu kejadian atau suatu fakta, suatu informasi diproses di dalam otak, lalu baru menimbulkan kelucuan. Ya, nah contohnya apa? Saya akan mulai dengan hal sehari-hari yang mungkin nggak lucu ya, tapi saya mau share buat rekan-rekan semua. Ini yang saya alami ya. Saya mengasihi satu orang yang sangat amat saya kasih ya. Nggak mungkin saya punya niatan untuk melukai dia. Sebaliknya dia juga nggak mungkin melukai saya. Saya tahu itu persis ya. Pada suatu hari, pada waktu sebelum kami berpisah, dari kami ketemu gitu ya. Sebelum kami berpisah, dia ngomong sama saya, handphone kamu di meja tolong awasin. Nanti jatuh ya. Oke. Karena saya mengasihi dia, maka saya kembali ke rumah saya ke kantor saya menemukan kalau handphone saya betul di meja ya. Dan HP kesayangan saya itu saya awasin sampai sore ya. Saya pelototin terus HP saya, jangan sampai jatuh. Karena pesan dari dia adalah ya, suruh ngawasin HP saya, jangan sampai jatuh ya. Tetapi keesokan harinya waktu dia datang lagi ya, kita ketemu lagi. Dia berpikir, kok masih di sini HP-nya? Kalau udah saya bilang awasin. Saya bilang udah gua awasin sehari semalam, gua pelototin supaya nggak jatuh. Ternyata dia ketawa. Ya kenapa? Buat dia lucu. Karena menurut dia diawasin itu artinya disingkirkan, disimpan ya. Jangan taruh meja itu artinya. Buat saya yang lama tinggal di Jakarta, nggak ada teman-teman saya berkata diawasin itu artinya disingkirin atau disimpan. Buat saya diawasin itu artinya apa? Ya dipelototin, diperhatikan itu diawasi ya. Diawasi ya diliatin terus ya. Buat saya diawasin itu artinya itu. Nah jadinya suatu kejadian ini yang membuat saya semalaman gak tidur, capek ya. Tapi buat dia lucu dan buat saya pun jadi lucu. Kenapa? Karena setelah saya proses, lalu hasil akhirnya setelah saya dengar penjelasan dia, hasil akhirnya adalah ini lucu, ini miskom. Yang dia maksud HP saya itu jangan sampai jatuh. Jadi disimpan, ya disingkirkan. Jangan sampai di meja itu jatuh ya. Buat saya disuruh ngawasin, ya gua awasin, gua pelototin, jangan sampai jatuh. Jadi saya perhatiin semalaman teman-teman. Jadi buat saya itu lucu. Nah demikian juga kalau sekarang saya mau cerita. Mungkin ada orang-orang yang level apa ya, latar belakangnya sama dengan saya. Mungkin Anda bisa merasa lucu. Begini, saya mau cerita sekarang. Kalau Anda, dulu saya tinggal di Kelapa Gading ya, teman-teman semuanya. Nah di Kelapa Gading itu di luar Jalan Jos Sudarso itu ada namanya daerah Pelumpang. Itu adalah daerah pengisian bahan bakar minyak ya. Minimal seluruh Jakarta kalau menurut saya, setahu saya itu diisinya, disuplai bahan bakar dari Pelumpang. Nah jadi ada banyak truk-truk itu yang mengirimkan bahan bakar ke seluruh penjuru Jakarta dari Pelumpang. Jadi buat saya tinggal di Kelapa Gading, sering sekali saya melihat ada truk-truk BBM ya lewat dan ada tulisannya. Kadang-kadang tulisannya Pertamax, kadang-kadang Pertamax Turbo, kadang-kadang DAX ya. Nah rekan-rekan, sekarang saya mau ngomong ya, ini saya bercanda. Saya mau dulu ini saya bercanda. Semoga Anda nangkep bercandaan saya ya. Ini bukan maksudnya mau menipu daya, tapi ini bercanda benar-benar. Anda bisa nangkep gak kelucuannya? Teman-teman, suatu hari ada seorang rekan saya yang ngerjain saya. Dia bilang, lu tahu nggak Ger? Kalau tulisannya itu Pertamax, tapi yang dia bawa truk itu bukan cuma bawa minyak Pertamax loh. Dia bilang itu, yang bener ya. Lalu diteruskan lagi, betul. Kan truknya itu kan diesel. Jadi dia nggak cuma bawa Pertamax, dia pasti juga bawa solar. Kalau dia nggak bawa solar, nggak bakal jalan truknya. Wah, saya ketawa ngakak ya, betul juga. Karena yang dimaksud teman saya itu betul. Truknya itu biarpun tulisannya Pertamax, tapi pasti nggak cuma bawa Pertamax, pasti juga bawa minyak solar. Kenapa? Karena itu truknya truk diesel. Jadi pasti bawa minyak solar. Kalau nggak ya nggak jalan gitu ya. Nah saya kembangkan lagi. Saya bilang sama teman saya lain lagi ya. Saya bilang kalau sopirnya gue
Ada satu lagi yang dibawa, apa? Minyak angin, saya bilang ya. Ini buat teman-teman yang dekat dengan saya sering banget ya bawa minyak angin. Bahkan saat ini pun di studio ini saya juga bawa balsam ya. Balsam itu banyak orang bilang minyak angin ya. Tapi ya ada yang bilang minyak angin itu kayak minyak kapak gitu ya. Tapi buat saya balsam termasuk minyak angin. Nah, kalau sopirnya saya juga pasti bawa minyak angin gitu ya. Jadi bukan cuma bawanya pertalit ya, tapi juga bawanya minyak angin ya. Ini bercandaan aja. Semoga Anda bisa merasakan kelucuannya ya. Tapi intinya gini teman-teman, dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dalam hubungan kita dengan orang lain, maka penting sekali pertama-tama kita positive thinking ya. Kita jangan berpikir kalau dia pasti menyakitin gua, pasti dia nggak baik sama gua, pasti udah masuk jelek ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Harus berpositif thinking. Nah yang kedua yang tadi saya udah ucapkan di awal, nggak semua orang bisa jadi teman kita, nggak semua orang bisa jadi sahabat kita. Kenapa? Kalau latar belakang kita terlalu jauh, mungkin teman-teman apapun yang kita lakukan dia nggak bisa terima. Dia akan pandang itu kita sedang mau berusaha melukai dia. Nah kenapa kok gitu? Karena mungkin ada banyak sekali pola pikir yang berbeda ya. Bercandaannya juga beda. Akibatnya kalau diterus-teruskan, kalau nggak ada yang mau mengalah dalam pikiran, maka akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah akan ada satu pihak yang akan terus-menerus merasa disakiti ya. Kalau saya bilang baperan, karena sebenarnya yang satunya nggak bermaksud mau nyakitin kok, tapi dia terimanya selalu nyakitin. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda ya. Nah itulah teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini apapun juga yang Anda lakukan, ingat, kita sebagai saudara seiman, Anda harus punya kesadaran tidak ada yang nekat atau bertekad atau emang niat nyakitin Anda ya. Jadi positive thinking lah. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kita bersaudara. Kalaupun kadang-kadang ada rasanya kita kayak dimusuhin ya, tapi ingat ya satu hal, positive thinking. Percaya aja, gua nggak maksud nyakitin kamu, dan saya juga tahu Anda nggak bermaksud nyakitin saya. Kadang ada miskom, it's okay. Namanya juga manusia, latar belakang kita berbeda, mungkin latar belakang gereja kita berbeda, latar belakang teologi kita berbeda, it's okay. Satu hal yang pasti, kita ini bersaudara dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita bersaudara. Jadi asal kau berdiri dalam firman-Nya, engkaulah saudaraku dan saudariku. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.